Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini saya dapat WA dari teman saya. Dia minta saya bahas tentang ramalan Jayabaya, guys. Wow. Isi daripada WA-nya itu kira-kira seperti ini. Bang, bahas ini dong, bahas ramalan Jayabaya. Kapan sih Konoha ini menjadi negara maju? Hidup cuma sekali, malah jadi warga negara Konoha gitu ya. Kira-kira seperti itulah ya isi pesan WA-nya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada banyak orang seperti ini yang punya prinsip seperti ini di Konoha? Saya rasa sangat banyak sekali. Karena apa? Karena kita itu sudah benar-benar frustasi gitu ya. Kita tidak bisa menjadi negara maju, ya kita hidupnya itu susah gitu ya. Apa sih untungnya kalau kita jadi negara maju? Jadi gini guys, untungnya kalau kita jadi negara maju itu pendidikan gratis, kesehatan gratis, seperti yang ada di negara maju. Itu untungnya jadi negara maju. Jadi kalau anak kita mau sekolah, kita nggak usah bayar gitu. Kalau kita mau berobat, nggak usah bayar. Itu untungnya jadi negara maju. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, banyak warga Konoha mengatakan, ngapain sih jadi negara maju? Ya, negara maju juga banyak masalah. Iya, di semua hal juga ada masalah. Tapi kan permasalahannya kan di Konoha kan terlalu banyak masalah. Jadi kita sebagai kaum intelektual harus memikirkan sejauh ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu nggak gigih gitu ya menjadikan Konoha itu menjadi negara maju? Apakah ini ada hubungannya dengan agama atau tidak? Apakah ini ada hubungannya dengan tradisi dalam beragama atau tidak? Kenapa? Kalau saya perhatikan itu ya, mayoritas negara muslim di dunia ini nggak ada jadi negara maju. Kalau Qatar, Dubai, itu bukan negara maju, negara kaya, negara sumber daya alam. Kalau minyak mereka dihilangkan, mereka itu sama seperti Konoha. Ya, jadi harus bisa dibedain ya. Kemudian ada satu pertanyaan yang menurut saya itu sangat bisa bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu? Jadi pertanyaannya adalah, kalau seorang Ahok jadi presiden di Konoha, apakah Konoha itu akan menjadi negara maju? Ini pertanyaannya yang sangat fantastis menurut saya pribadi. Kalau BTP atau Pak Ahok itu jadi presiden di Konoha, apakah direstui oleh para pemuka agama? Apakah akan didemo berjilid-jilid? Apakah dia bisa menghukum mati para koruptor? Apakah dia bisa menjadikan Konoha menjadi negara maju? Siapa sebenarnya Jayabaya yang sebenarnya? Apakah Jayabaya yang sebenarnya itu adalah Ahok? Bagaimana caranya supaya Konoha itu menjadi negara maju? Apakah cukup hanya bermodalkan seorang Ahok? Apakah cukup hanya bermodalkan ramalan Jayabaya? Saya menemukan satu fakta yang sangat menarik yang jarang dibahas oleh konten kreator di luar sana. Apa itu? Faktanya adalah, jadi di video ini saya akan mengurai sesuatu hal yang tidak enak didengar dan cenderung pahit. Dan tersahabat yang nonton video ini kalau nggak bisa menerima suatu hal yang jujur tapi pahit, silahkan skip video ini. Karena apa? Karena di video ini saya akan buka-bukaan gitu ya. Saya akan bongkar suatu hal yang sangat sensitif dan jarang dibongkar oleh konten kreator di luar sana. Apa itu? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, warga Konoha itu sangat merindukan yang namanya ramalan-ramalan Jayabaya. Jadi ada semacam mitos atau mitologi di Konoha, yaitu ramalan Joyoboyo atau ramalan Jayabaya. Jadi dalam ramalan ini dikatakan bahwa suatu saat Konoha akan menjadi negara maju, ya, akan makmur, ya, akan berlinang harta gitu ya, semuanya gratis ya, makan gratis ya, bensin gratis ya, pendidikan gratis ya, kesehatan gratis. Jadi kita hidupnya itu cuma makan berak ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi kita itu cenderung mendambakan yang namanya pemimpin yang sangat adil gitu, atau ratu adil. Dalam ramalan Jayaboyo ini ada istilah ratu adil. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ratu adil itu Pak BTP atau tidak? Apakah cocok atau tidak? Apakah Kang Deddy Mulyadi? Apakah Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo? Jadi gini guys, saya akan belak-belakan di sini ya. Saya harus to the point ya. Tidak ada satupun negara maju di dunia ini bisa menjadi negara maju. Saya ulangi sekali lagi ya.
Tidak ada satupun negara maju di dunia ini bisa menjadi negara maju kalau hanya mengharapkan yang namanya pemimpin. Ya, saya akui, pemimpin bisa mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, tapi tidak bisa 100%. Bisanya cuma 30-40%. Ya, itu fakta pahit yang harus kita telan bulat-bulat. Kita ambil contoh misalnya, kalau kita menjadi negara maju misalnya, kita mendambakan pemimpin seperti Xi Jinping misalnya. Oke lah, ya, ya fine misalnya. Kita ambil Xi Jinping ke Konoha. Ya, ya kita ambil Xi Jinping ke Konoha ya, cuk sampai di Konoha. Lalu apa yang ditanya warga Konoha pada Xi Jinping sebelum dia calon presiden? Agamanya apa? Akidahnya apa? Itu yang ditanya, guys. Bukan kinerjanya gitu. Kamu NU apa Muhammadiyah? Itu yang ditanya, guys. Bukan kinerjanya. Jadi yang bikin negara kita nggak maju itu kita sendiri gitu, bukan pejabatnya. Saya tidak pernah menemukan ya di suatu negara itu pejabatnya itu bagus sekali ya, jujur sekali seperti Ahok, tapi masyarakatnya terpuruk gitu ya, tapi negaranya nggak maju. Enggak. Jadi harus ada kerjasama. Kenapa Xi Jinping itu bisa memimpin China? Karena masyarakatnya itu nggak mempertanyakan agama Xi Jinping. Nggak peduli mau ateis kayak mau agnostik kayak Xi Jinping, nggak peduli, bodoh amat. Yang penting dia menghukum mati para koruptor. Dia pro terhadap rakyat. Dia bisa bikin China itu menjadi negara maju. Bukan seperti di Konoha. Kalau di Konoha itu ya kalau Xi Jinping jadi presiden, kamu Muhammadiyah apa NU? Kamu agama apa? Kamu ateis atau agnostik? Kamu Kristen apa bukan? Seperti itu, guys. Jadi itu yang bikin negara kita nggak maju tanpa kita sadari. Yang bikin negara kita maju itu kita sendiri, bukan ramalan Joyo-Boyo. Jadi kita masuk ke ramalan Joyo-Boyo. Kita tuh cenderung ya mengharapkan sesuatu hal yang wow gitu ya, yang turun dari langit. Jadi menurut saya pribadi adanya ramalan Joyo-Boyo ini karena biasanya warga Konoha atau masyarakat Indonesia itu menderita yang namanya sebuah penyakit yang susah disembuhkan. Apa itu penyakitnya? Cinderella kompleks. Apa itu Cinderella kompleks? Jadi Cinderella kompleks itu ya kita itu cenderung mengharapkan seorang pangeran gitu ya, pangeran berkuda putih. Ya, kemudian pangeran ini akan menyelamatkan kita dari kegalauan ya, dari kemiskinan ya, dari utang gitu ya, dari pinjol gitu ya, dari Bang Emo gitu ya, cenderung seperti itu. Nah, itulah alasannya kenapa Konoha itu selalu mendambakan yang namanya pemimpin-pemimpin yang viral gitu seperti Pak Jokowi, KDM, Pak BTP gitu. Ya, kita mengharapkan Pak BTP itu jadi presiden di Konoha itu, ya, tapi kita tidak nyambung dengan pola pikir Pak BTP gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Pak BTP itu bukan dewa, guys, bukan Tuhan. Contoh misalnya, kalau Pak BTP misalnya ya membersihkan yang namanya korupsi dari DKI Jakarta atau dari Indonesia misalnya, membersihkan korupsi misalnya. Tapi kalau misalnya dia nangkapin koruptor misalnya ditangkapin terus koruptornya. Tapi kan bermuncul lagi tuh ya koruptor-koruptor baru. Gak bakal selesai. Selagi kita nggak berkesadaran untuk memberantas korupsi, ya dari akar rumput, dari masyarakat, ya nggak hanya berharap dari pemerintah, nggak bakal selesai koruptor. Karena keberhasilan daripada KPK itu bukan karena banyaknya mereka nangkap maling-maling gitu ya, koruptor. Enggak. Keberhasilan mereka itu tidak adanya korupsi. Makanya KPK itu harus turun ke sekolah-sekolah, mengajarkan yang namanya anti korupsi. Harus ada kurikulum anti korupsi, harus ada mata pelajaran anti korupsi. Tapi KPK tidak melakukan itu karena apa? Karena takut mereka jadi pengangguran gitu. Ya, kalau korupsi hilang di Konoha, KPK akan jadi pengangguran. Ya. Gedungnya akan jadi sarang tikus gitu ya. Gedungnya jadi terbengkalai gitu. Akan bangkrut ya KPK kalau nggak ada yang namanya koruptor. Jadi ini berkesinambungan, guys. Bagaimana kalau Pak Ahok itu jadi presiden di Konoha? Apakah kita menjadi negara maju? Enggak. Catat omongan saya. Potong kuping saya kalau kita menjadi negara maju. Enggak bakal bisa. Bagaimana kalau KDM jadi presiden di Konoha? Enggak bakal bisa. Kita ambil contoh misalnya. Contoh yang dulu-dulu ya. Kita belajar dari sejarah ya. Pak Jokowi misalnya. Waktu kemunculan Pak Jokowi itu, saya masih kuliah itu ya. Lalu teman saya ngomong seperti ini.
nanti Indonesia akan menjadi negara maju di tangan Pak Jokowi. Banyak teman saya ngomong seperti itu, bahkan dosen-dosen saya juga ngomong seperti itu. Ya, seorang dosen sekalipun ngomong seperti itu, waktu pertama muncul Pak Jokowi. Nah, yang jadi pertanyaan, setelah 10 tahun Pak Jokowi menjabat, apakah Indonesia maju? Enggak kan? Enggak coy. Kenapa kita menambahkan sosok seperti Pak Jokowi? Karena pengaruh daripada ramalan Joyo Boyo ini. Ramalan Joyo Boyo ini muncul karena apa? Karena kemalasan kita dalam berpikir gitu. Karena kita pengen dilayani terus gitu. Kita nggak mau action gitu. Ya. Jadi sama seperti kasus Pak Jokowi. Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi di sini ya. Kenapa Pak Jokowi sekarang ini banyak haters gitu? Sadar nggak sih kita sebenarnya kalau kita perhatikan di media sosial, banyak banget haters Pak Jokowi. Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena pengaruh daripada pendukung Pak Anies gitu atau pendukung capres lain gitu? Enggak guys, bukan pengaruh daripada situ. Jadi haters dari Pak Jokowi itu ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, bagi pendukung Pak Jokowi. Haters daripada Pak Jokowi sekarang ini adalah orang-orang yang mendukung Pak Jokowi zaman dulu, aktivis-aktivis, ya wartawan-wartawan, ya mahasiswa-mahasiswa, ya ibu-ibu rumah tangga yang berharap pada Pak Jokowi memajukan negara kita. Tapi mereka kecewa karena apa? Karena negara kita nggak maju-maju. Itu guys, itu fakta pahit yang harus kita telan bulat-bulat. Itu benar-benar real guys alasannya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita tuh selalu berharap pada pemimpin seperti Pak Jokowi? Ya karena ramalan Joyo Boyo tadi itu. Itu mempengaruhi guys. Kita berpikir bahwa yang ada di ramalan Joyo Boyo itu adalah Pak Jokowi. Itu guys. Sehingga ketika Pak Jokowi ya jadi presiden 10 tahun, Pak Jokowi kan nggak bisa menyelesaikan masalah dari dalam ya. Tidak bisa merubah sistem itu sendiri. Malah dia mengikuti sistem itu sendiri ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita jeli ya. Kita pengennya Pak Jokowi itu merubah budaya korupsi yang ada di Konoha, ya, menghukum mati koruptor, ya. Kita nggak butuh bangun ini, bangun segala macam, nggak butuh ya. Kita pengen dibersihkan dulu ya, birokrasi dibersihkan ya. Kemudian oligarki diberantas gitu ya. Tapi kan permasalahannya ketika Pak Jokowi jadi presiden itu, Pak Jokowi kan dibantu oleh oligarki gitu. Dibantu guys. Dibantu oleh oligarki. Ya, biaya kampanye itu dari mana duitnya? Ratusan miliar. Kalau bukan dari oligarki. Iya kan? Come on. Mari kita berpikir rasional gitu. Jangan berpikirnya itu mengambang-ambang gitu. Oh, kita akan menjadi negara maju kalau Pak Ahok jadi presiden ya. Kalau Pak Kadem jadi presiden. Kalau Pak Jokowi jadi presiden. No. No. Enggak. Mereka bukan dewa. Mereka bukan Tuhan gitu. Yang bisa simsalabim. Nggak bisa. Jadi, bagaimana cara memajukan bangsa kita? Sebenarnya bukan permasalahan yang sangat sederhana ya. Ini banyak sebenarnya faktornya ya. Tapi faktor yang paling utama itu karena kegigihan kita. Kita pengen gitu. Dan kita nggak mau menggantungkan harapan kita kepada manusia bernama pemimpin. Seperti Pak Ahok, Pak KDM, Pak Jokowi. Kenapa banyak orang sekarang kecewa dengan Pak Jokowi? Karena banyak orang berharap Pak Jokowi zaman dulu. Banyak banget orang yang berharap. Ketika Pak Jokowi gagal, Pak Jokowi dihujat. Come on, jangan seperti itu. Yang memilih Pak Jokowi juga salah. Kenapa dia memilih Pak Jokowi? Ya kan? Kalau misalnya Pak KDM jadi presiden misalnya. Pak KDM, kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya, saya bukan berpihak pada Pak KDM. Kalau saya perhatikan, dia lebih tegas ya kalau saya perhatikan. Dia menggunakan kampanye media sosial, sehingga dia tidak akan bergantung pada oligarki. Nah, ini nih rahasianya guys, ini inti dari video ini. Kenapa Pak Jokowi itu bekerjasama dengan oligarki? Tidak merubah sistem gitu ya. Tidak menghancurkan oligarki itu sendiri. Kenapa? Karena dia dibantu oleh oligarki, dimodalin. Ya. Bagaimana dengan Pak KDM? Pak KDM enggak, dia punya media gitu, media untuk kampanye, YouTube, Facebook dan sebagainya, TikTok ya. Jadi modal media sosial sehingga oligarki nggak bakal bergantung pada keputusan-keputusan daripada KDM gitu. Ya, maksudnya gini, KDM itu nggak bergantung pada oligarki ya. Kenapa? Karena ya keputusan KDM itu ya berpihak pada rakyat gitu, bukan berpihak pada oligarki. Karena nggak ada ya istilah utang budi. Kan kenapa Pak Jokowi itu kacau gitu ya, zaman dulu ya.
waktu pemerintahannya nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Karena Pak Jokowi itu punya utang budi gitu. Ya, sehingga dia tidak berani gitu mendobrak dari dalam. Kalau Pak KDM saya melihat ada perbedaan sangat signifikan dengan Pak Jokowi ya. Bukan berarti saya berpihak ya, ada semacam perbedaan. Cuman Pak KDM juga nggak kuat kalau dia sendirian gitu. Bahkan Pak Ahok sekalipun kalau dia masuk ke sistem ya, dia nggak bakal kuat sendirian gitu. Harus ditopang oleh anak-anak muda gitu, seperti kita kaum intelektual harus mengetahui gitu. Oh, ternyata memajukan suatu bangsa itu kita nggak butuh yang namanya ramalan Joyo Boyo, nggak butuh guys. Itu muncul ramalan Joyo Boyo ini muncul ya karena apa? Karena masyarakat kita itu cenderung menderita yang namanya Cinderella Complex atau Cinderella Syndrome. Kita membutuhkan yang namanya pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Kita santuy-santuy ya, sambil ngerokok-ngerokok ya, sambil nonton-nonton gitu ya, tanpa berpikir, tanpa membaca ya. Kita pengen dilayani gitu ya. Nggak ada negara maju seperti itu. Rata-rata negara maju itu mereka fight gitu ya. Sama seperti China misalnya. Kenapa China menjadi negara maju? Karena masyarakatnya dan pemerintahnya mau bekerja sama gitu ya, sesama mereka. Mereka nggak peduli apakah lu beragama atau tidak, nggak peduli ya. Yang penting kelakuan lu gitu. Tapi kan di Konoha kan ada banyak tembok yang perlu kita robohkan gitu. Apa tembok yang perlu kita robohkan? Tolonglah ya, apapun agama daripada pemimpin kita, mau nggak beragama kayak, mau ateis kayak, mau agnostik kayak, nggak penting ya, nggak masalah ya, asal dia punya kinerja jujur, kok nggak korupsi. Ya, karena kalau perhatikan di Konoha itu banyak tuh orang yang beragama tapi korupsi. Rata-rata koruptor itu beragama guys, bukan nggak beragama. Jadi ini ada semacam kedangkalan dalam berpikir ya kalau saya perhatikan nih. Lalu solusinya apa? Solusinya jangan terlalu berharap pada manusia, jangan terlalu berharap pada pemimpin gitu. Kitalah sebenarnya bagian daripada ramalan Joyo Boyo itu sendiri ya. Gimana supaya kita menjadi negara maju? Ya mulai dari diri sendiri gitu. Kita harus jujur gitu. Kalau masyarakat kita rata-rata tidak jujur, maka pemimpin juga tidak akan jujur. Kalau anak kita nggak jujur, nanti ketika jadi menjabat, jadi bagian daripada pemerintah, dia juga tidak akan jujur gitu. Mulai dari diri sendiri ya, buang sampah pada tempatnya. Ya, kalau kita buang sampah sembarangan, maka terjadi banjir, negara rugi ya, harus ngeluarin lagi dana APBD untuk mengeruk sungai, ya, apa segala macam. Jadi sia-sia gitu ya. Sia-sia guys ya. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.